Selamat datang di PRK Channel. Kali ini video berjudul Banjir berbalik arah rupanya membentuk danau di Jalan Poros Lintas Melata. Melata 4 Oktober 2021. Berita video kali ini masih sekitar banjir yang melanda jalan-jalan poros Desa Melata, Kecamatan Mentobiraya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan poros lintas Desa Melata yang hari-harinya ramai dengan banyak kendaraan beroda 2, beroda 4, dan beroda 10 kini harus berhenti total. Mobil-mobil tangki pembawa minyak sawit tidak lagi kelihatan. Truk-truk pembawa kelapa sawit harus parkir di sepanjang jalan. Lalu lintas masyarakat biasa menjadi berhenti. Beberapa kendaraan yang datang dari arah Pangkalan Bun dan Nangabulik tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Bulik Timur atau bahkan tidak bisa memasuki pusat Desa Melata. Semuanya berhenti di jalan sebelum masuk Desa Melata atau sekitar Gereja Katolik Paroki Mater Dei Melata. Mereka berhenti bukan karena ditahan polisi lalu lintas, tetapi tertahan karena banjir yang menggenangi ruas jalan poros Desa Melata. Mereka hanya menatap genangan air tanpa kata dan tanpa keluh kesah. Mereka hanya berpikir, kapan bisa sampai tujuan? Kapan banjir bisa surut? Penduduk setempat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Walau rumah mereka ikut tergenang air, tetapi mereka mempunyai hati dan pikiran untuk membantu banyak orang agar bisa melewati genangan air ini. Tentu saja kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Mereka membuat kayu rakitan yang dijadikan alat untuk menyeberangkan kendaraan beroda 2 dan para pejalan kaki. Usaha mereka dihargai dengan Rp5.000 per orang yang berjalan kaki dan Rp20.000 per satu motor. Sedangkan kendaraan beroda 4 dan 6 terpaksa harus berhenti sampai airnya surut. Tidak ada jalan lain yang ditempuh untuk melewati jalan berbanjir ini. Jalan pintas di sebelah kiri sudah penuh dengan air dan bisa hilang di tengah hutan eukaliptus. Jalan pintas sebelah kanan juga air masih mengalir dari celah-celah perbukitan kelapa sawit. Mau terbang apalah daya, lengan manusia tidak bersayap. Banjir biasanya mengalir hanya satu arah. Namun kali ini banjir di Jalan Poros Melata seperti dalam video ini. Aliran air malahan berbalik arah. Mulanya air mengalir arah sebelah kanan video, tetapi kini airnya mengalir dari sebelah kiri dan mulai berputar-putar di tempat sambil terus menambahkan ketinggian. Air di permukaan jalan memang tidak sampai 1 meter kedalamannya. Namun di pinggir jalan lebih dalam karena ada lubang parit. Sehingga kalau tidak menguasai tikungan ruas jalan, siapapun akan terperosok ke dalam air yang lebih dalam. Jalur berbanjir ini ada di lembah antara Bukit Puskesmas Melata dan Bukit Gereja Katolik Paroki Mater Dei Melata. Kedua bukit ini bukanlah bukit kembar, tetapi kebetulan mengapiti jalur berbanjir sebagai Jalan Poros Melata. Kedua bukit ini mempunyai keunikan masing-masing. Kalau Bukit Puskesmas untuk melayani kesehatan tubuh manusia, maka Bukit Mater Dei Melata untuk melayani kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Mungkin alam ingin agar manusia berhenti sejenak, bukan hanya karena banjir, tetapi untuk menatap hidup dalam dua sisi, kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Kadang alam mengajar kita tanpa kata, tetapi melalui peristiwa alam, manusia diajak
untuk menatap hidup yang lebih dalam. Demikian juga alam ingin agar manusia menatap jalan hidupnya. Menatap banjir bukanlah tatapan kosong, tetapi mengajak kita untuk lebih memperhatikan jalan hidup yang sebenarnya. Jalan poros yang tergenang air bukanlah peristiwa alam biasa, tetapi menyimpan banyak misteri dan rahasia yang memaksa manusia untuk menemukan pesan-pesan kehidupan. Bahwa jalan bukan hanya sekedar untuk dilewati, tetapi juga perlu diperhatikan dan dirawat. Karena hanya jalan itulah satu-satunya untuk kita bisa sampai tujuan. Banjir hanyalah peristiwa alam yang menunjukkan diri bahwa kita manusia tidak bisa merasa sombong dengan alam. Di depan manusia mungkin kita merasa segala-galanya, tetapi di depan peristiwa alam kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin pada situasi biasa kita tidak merasa apa-apa ketika kita melewati jalan ini, tetapi kita menjadi tertegun, terpukau dan gentar ketika banjir menggenangi area jalan. Melihat jalan poros yang tergenang air sebenarnya tidak ada masalah kalau jalannya ditimbun sekitar 1 meter ke atas, karena genangan air di permukaan air tidak sampai 1 meter. Demikian juga saluran air kalau diperbaiki, maka air pasti tidak akan tergenang lagi di jalan poros. Dengan demikian roda perekonomian dapat berjalan lancar. Aliran air yang berbalik arah kiranya menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Mungkin saja aliran air ke dataran rendah sudah penuh atau sudah sampai batas. Jika ini betul-betul terjadi, maka tidak bisa dihindari lagi. Tempat jalan poros ini akan menjadi danau jika curah hujan semakin meningkat. Apalagi sistem pemupukan pohon kelapa sawit menggunakan pupuk kimia, sehingga menambah pengerasan permukaan tanah yang mengakibatkan air tidak meresap ke dalam bumi, tetapi hanya mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Struktur tanah yang keras juga sangat menentukan untuk sejauh mana air bisa meresap ke dalam tanah. Apalagi sumber air tanah di tempat ini kedalamannya rata-rata hanya 12 meter. Sehingga tentu saja air hujan yang berlebihan akan memenuhi permukaan tanah dan mengalir saja ke tempat-tempat yang lebih rendah. Selama desa Melata dilanda banjir, akses internet menjadi putus total. Ada yang berpikir mungkin saja internet sengaja dimatikan oleh Indosat supaya masyarakat tidak bisa mengupload peristiwa banjir dari desa Melata. Namun menurut informasi dari beberapa orang, mereka mengatakan bahwa internet sengaja dimatikan oleh petugas Indosat karena fasilitas tower di atas permukaan tanah turut terendam banjir. Hal ini bisa dipahami karena banjir memang menggenangi semua tempat dataran rendah. Kalau tower Indosat berada di dataran rendah, rawan banjir dan genangan air, maka pasti akan menjadi rusak. Dengan berhentinya akses internet, maka para siswa dan mahasiswa yang sedang kuliah online mengalami kesulitan. Mereka harus menyeberangi jalan poros yang terendam air ini untuk bisa akses internet di sekitar kantor kecamatan atau di H2 sebagai pusat perekonomian Kecamatan Mentobiraya. Di sana mereka bisa mengikuti kuliah online dengan baik, tetapi harus menempuh perjalanan selama 30 menit untuk sampai ke lokasi yang ada sinyal internet. Kuliah online di tempat umum, apalagi di tempat pasar, tentu saja mempunyai kesulitannya tersendiri. Usaha untuk lebih fokus mengikuti pelajaran dan penjelasan dosen menjadi sulit karena tempatnya terbuka dan pasti tergoda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Peristiwa banjir sebenarnya bukanlah kejadian setiap saat, tergantung pada curah hujan.
Ada yang mengatakan bahwa baru tahun ini di 2021 banjir terjadi berturut-turut selama 3 kali. Rentang waktu tanpa banjir selama bertahun-tahun dan kini baru dialami memang menjadi suatu situasi yang tidak akan dipikirkan lagi kalau curah hujan tidak akan ada lagi. Sebelum banjir terjadi, orang tidak berpikir bagaimana memperbaiki jalan poros di dataran rendah. Atau setelah peristiwa ini, curah hujan berkurang dan tidak ada banjir lagi, orang akan berpikir bahwa jalan-jalan yang tergenang banjir akan menjadi normal seperti biasa, lalu diam dan merasa aman tanpa merasa apa-apa. Pokoknya yang penting mobil bisa lewat. Peristiwa banjir tahun ini kiranya merupakan tanda agar kita manusia yang menggunakan jalan poros menjadi lebih peka akan apa yang akan terjadi. Bisa saja akan datang bencana alam yang lebih besar. Kita tidak tahu. Tetapi alam mempunyai hukum yang lebih tepat sesuai waktunya. Sebelum semua itu terjadi dan menjadi malapetaka bagi manusia, maka sejak dini perlu dipikirkan bagaimana bencana itu tidak akan terjadi. Pertanyaan yang perlu dipikirkan adalah mengapa terjadi banjir? Mengapa beberapa tempat yang sudah dibangun rumah bisa tergenang dengan air? Apa penyebabnya? Kita tidak sekedar berpikir bahwa banjir sudah terjadi sejak nenek moyang, sejak masa kecil, atau merupakan peristiwa yang biasa dan normal terjadi. Dalam hal ini, campur tangan manusia modern sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi semua kemungkinan bencana alam yang bakal terjadi. Demikian informasi tentang banjir dari Desa Melata. Semoga menjadi bahan permenungan bagi siapa saja secara khusus untuk keselamatan masyarakat Desa Melata dan sekitarnya dari generasi ke generasi. Jalan poros sekali lagi adalah jalan menuju 2 bukit, yakni bukit kesehatan tubuh manusia dan bukit kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Semua yang kita kerjakan dan usahakan adalah untuk kehidupan manusia. Kita bisa mengolah dunia ini demi kehidupan manusia, bukan untuk menghancurkan hidup manusia itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.